Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang tawasul yang sesuai sunnah. Karena banyak orang-orang bertawasul tetapi tidak sesuai dengan yang ditontonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul secara makna adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui suatu perantara, wasilah yang menjadi perantara, atau perantaranya itu disebut dengan wasilah. Nah, biasanya di Jawa itu ada tradisi ziarah ke makam-makam Wali Songo, itu biasanya sangat banyak. Nah, biasanya mereka kalau ziarah ke Wali Songo itu ya salah satu tujuannya adalah bertawasul. Mereka berdoa dengan perantaraan Wali Songo yang sudah wafat. Tapi yang demikian itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri makamnya tidak pernah didatangi para sahabat, kemudian sahabat kalau berdoa di depan makam Nabi, nah itu tidak pernah sama sekali. Bahkan Rasulullah melarang, Nabi tidak senang yang seperti itu. Maka tawasul yang ditontonkan yang ada dalilnya, ada perintahnya, ada tiga hal, ada tiga macam yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, bertawasul melalui Asmaul Husna yang 99, ada 99 Asmaul Husna yang dimaksud ketika kita berdoa kemudian menyebutkan Asmaul Husna yang sepadan, umpamanya minta rezeki, nah maka disebutkan Ar-Razzaq. Kita istighfar, nah disebutkan Al-Ghafur dan seterusnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan Allah itu mempunyai asmaul husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan asmaul husna itu. Nah yang dimaksud itu ketika kita berdoa, maka Asmaul Husna yang sesuai disebutkan. Nah, contoh di sini di dalam Al-Qur'an ada beberapa. Watub alaina, ya Allah, terimalah taubatku, aku bertobat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah itu di Asmaul Husnanya yang sesuai, karena kita ingin bertobat. Maka Asmaul Husna at-Tawwab yang disebutkan, ya Allah terimalah taubat kami, karena engkau adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian dalam surat Al-Qasas 28:16, 28 itu Al-Qasas, qala rabbi, berkatalah, ini Nabi Adam kalau tidak salah ceritanya, Rabbi ini dhalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat zalim, aniaya terhadap diriku, faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku,
faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis ini yang doa yang populer ketika sakit atau mendoakan orang sakit, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit, isfi, sembuhkanlah, antas syafi, karena engkau maha yang menyembuhkan. Nah itu isfi, ya Allah sembuhkanlah, antas syafi, karena engkau maha penyembuh. Nah setelah isfi ini boleh ditambah sakitnya apa atau siapa orang yang kita doakan. Nah disebutkan isfi Ahmad namanya, isfi siapa saja, boleh disebutkan setelah kata isfi, ya Allah sembuhkanlah fulan, saudaraku fulan, karena engkau maha penyembuh. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, tidak ada obat kecuali obat darimu. Syifa'an la yughadir saqamah, kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Nah itu hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, juz sekian, halaman sekian. Saya belum sempat menulis nomor hadisnya. Kemudian yang kedua, dengan perantaraan amal saleh yang pernah dikerjakan. Nah, ini hadisnya panjang, ada ceritanya. Ini juga ditulis, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Nah, ini bisa dilihat kalau di Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Di bab taubat, nah di sana ada kisah ini. Saya ingat saya di bab taubat, tapi mungkin juga berbeda. Tapi saya ingat saya ini ada di bab taubat. Hadisnya panjang, kita baca saja terjemahnya. Dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada saya Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar, nah ini ceritanya sumbernya dari Abdullah, berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari kalangan sebelum kalian yang berpergian. Ketika mereka singgah dalam gua, mereka bermalam dalam satu gua, mereka masuk gua tersebut hingga akhirnya ada batu yang jatuh dari gunung hingga menutupi pintu gua itu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali bila kalian berdoa meminta kepada Allah dengan perantaraan amal soleh kalian. Maka berdoalah salah seorang dari mereka, memulai doanya, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Aku tidaklah memberi minum susu keluargaku pada akhir siang sebelum keduanya. Di keluarganya belum ada yang dikasih susu kecuali orang tuanya dulu, yang lainnya dikasihnya setelah orang tuanya minum. Suatu hari aku keluar untuk mencari sesuatu dan aku tidak beristirahat mencarinya hingga keduanya tertidur. Jadi aku pulang, orang tuaku sudah tertidur. Namun aku dapati keduanya sudah tertidur dan aku tidak mau mendahului keduanya meminum susu untuk keluargaku. Maka kemudian aku pun terlena sejenak dengan bersandar kepada kedua tanganku sambil aku menunggu keduanya bangun sampai terbit fajar. Tapi sampai semalam keluarganya juga tidak dikasih susu. Lalu keduanya terbangun dan meminum susu jatah akhir siangnya. Nah, jadi saking berbaktinya kepada kedua orang tua, nah, maka keluarga yang lain, anak-anaknya, istrinya tidak dikasih minum susu sebelum orang tuanya minum. Ya Allah, seandainya aku kerjakan itu semata untuk mencari ridhomu, maka bukakanlah celah batu ini. Nah, maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Internetnya saya matikan dulu. Kemudian berkata yang lain, ya Allah,
bersamaku ada putri pamanku yang menjadi orang yang paling aku cintai. Suatu hari aku menginginkannya, namun dia menolak. Kemudian berlalu masa beberapa tahun hingga kemudian dia datang kepadaku. Lalu aku berikan dia 120 dinar agar aku dan dia bersenang-senang. Lalu dia setuju. Hingga ketika aku sudah menguasainya, dia berkata, tidak dihalalkan bagimu merusak keperawanan kecuali dengan cara yang hak. Maka aku pun selamat dari kejadian itu, tidak jadi berzina, padahal dia sudah menguasai karena dia sudah mengasih uang. Sebetulnya kalau dia memaksa dia juga tidak bisa, tapi begitu diingatkan tidak halal bagimu untuk merusak keperawananku kecuali dengan cara yang halal. Lalu aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia wanita yang paling aku sukai. Aku pun tinggalkan emas perhiasan yang telah aku berikan kepadanya. Dia tidak meminta emasnya lagi. Ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan itu semata-mata mencari ridhamu, maka bukakanlah celah pintu gua ini di mana kami terjebak di dalamnya. Maka tergeser sedikit batu itu, namun mereka tetap belum bisa keluar. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kemudian orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah memperkerjakan orang, lalu aku memberi upah mereka. Jadi memperkerjakan beberapa orang, aku pun mengasih upah. Namun ada satu yang tidak nampak ketika aku kasih upah. Ada beberapa orang sudah mendapat haknya, tetapi hanya satu orang yang dia belum mengambil upahnya. Maka upahnya itu pun aku jaga, bahkan aku kembangkan. Jadi uangnya pekerja tadi yang harusnya dikasihkan, dia putar, dia untuk usaha. Aku kembangkan hingga beberapa waktu. Kemudian ketika sudah banyak harta dari hasil yang aku kembangkan tersebut, orang itu datang kepadaku berkata, wahai Abdullah, berikanlah hak upah saya. Lalu aku katakan kepadanya, itulah semua apa yang kamu lihat adalah upahmu berupa unta, sapi, kambing dan pengembalanya. Jadi sudah upahnya yang sebetulnya tidak seberapa, tapi karena dikembangkan sudah berupa banyak unta, ada sapi, ada kambing, bahkan ada pengembalanya. Sudah menyewa seorang pengembala. Dia berkata, wahai Abdullah, kamu jangan mengolok-olok aku. Upahku ya tentunya tidak seperti itu. Kemudian Abdullah tadi menceritakan, iya memang upahmu dulu aku kembangkan, aku berikan unta, untanya punya anak, aku berikan sapi, sapinya punya anak, itu semua adalah milikmu, karena itu semua juga uangmu yang dulu aku kembangkan. Aku tidak mengolok-olok. Maka orang itu pun akhirnya mengambil seluruhnya dan tidak ada disisakan sedikit pun. Tapi orang ini tadi juga ikhlas karena memang awalnya memang harta dia. Ya Allah, seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhamu, maka bukakanlah celah batu gua yang kami terjebak di dalamnya. Maka batu itu pun terbuka, akhirnya mereka bisa keluar. Jadi berdoa melalui perantaraan amal soleh kita, amal soleh apapun yang pernah kita berbuat. Kita merasa sholat malam yang begitu panjang, yang begitu lama, kita bisa merasa khusyuk. Ya Allah, dengan sholat malamku itu kabulkanlah doa kami. Boleh apapun, bersedekah. Ya Allah, aku pernah bersedekah kepada si fulan yang sangat membutuhkan, padahal aku sebetulnya juga sangat membutuhkan, tetapi karena si fulan lebih membutuhkan, maka aku sedekahkan kepada si fulan. Itu apa saja, mengajarkan ilmu yang dia mengajarkan dengan ikhlas, tidak minta upah, karena memang di situ orang-orang miskin yang tidak mungkin memberi upah. Dia mengajar begitu ikhlas, dia akhirnya anak-anak yang diajar bisa iqra, bisa baca Quran, apalagi mengajarkan Quran kan. Khairukum man
ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk berdoa. Amal apa saja yang tentunya amal soleh kan disembunyikan agar orang tidak tahu, untuk menjaga keikhlasan berbakti kepada orang tua tadi, menjaga orang tua yang sudah sepuh. Nah begitu, jadi boleh amal soleh boleh dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Maka Rasulullah menceritakan tadi, ini cerita umat sebelum umat Rasulullah, umat Nabi sebelumnya. Yang ketiga, perantaraan orang soleh yang masih hidup. Kalau masih hidup boleh minta didoakan, itu boleh. Riwayat Imam Bukhari tentang salat minta hujan di zaman Khalifah Umar. Beliau bertawasul kepada paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Kok masih muncul lagi ini, padahal sudah dimatikan wifi-nya. Dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena idza qakhatu, apabila terjadi paceklik, qakhatu itu bukan tertimpa musibah, lama tidak turun hujan, saya ganti dulu terjemahnya. Jika lama tidak turun hujan, kemarau panjang lah, kemarau panjang, maka ia meminta hujan. Salat istisqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Dia meminta Abbas, pamannya Rasulullah, putra Abdul Muthalib, untuk berdoa. Dia yang memimpin salat istisqa waktu itu Abbas. Faqala, Umar pun juga berdoa, Allahumma, ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ya Allah, aku dulu bertawasul kepada nabi kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatastakina, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Namun sekarang Rasulullah sudah wafat. Wa inna natawassal ilaika, aku bertawasul kepadamu bi ammi nabiyina, melalui paman nabi kami, yaitu Abbas. Faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Qala, maka Anas menceritakan fayusqona, dan mereka pun akhirnya diberi hujan. Nah itu jadi bertawasul kepada yang masih hidup, bukan bertawasul yang sudah mati. Bertawasul yang sudah mati sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, andaikan boleh. Tentunya mereka bertawasul kepada makam Nabi, kan? Nabi orang yang paling mulia, orang yang tidak pernah dosa, yang doanya dijamin dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika wafat selesai, sudah tidak boleh. Maka Ibnu Katsir ketika ditanya masalah demikian, laukana khairan lasabakuna man qablana, andaikan bertawasul kepada yang sudah wafat itu suatu kebaikan, sungguh para sahabat telah melakukan sebelum kita. Para sahabat sama sekali tidak ada diceritakan kalau mereka berdoa, mereka mendatangi makam Rasulullah kemudian di depannya berdoa, tidak ada. Bahkan itu dilarang. Nabi tidak senang karena kekhawatiran kalau mereka menjadi kultus kepada Nabi, yang itu memang sejarah sebelumnya makam-makam Nabi itu sebagian ada yang dijadikan menjadi tempat ibadah seperti masjid. Nah, maka Rasulullah berdoa dengan. Nah, di sini riwayat Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atok bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Di makam-makam Nabi sebelumnya, itu kuburnya
itu dijadikan orang beribadah, berdoa, bertawasul kepada makam Nabi itu. Nah, tapi Nabi tidak mau, Nabi berdoa bahkan, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku ini seperti berhala-berhala yang disembah. Nah, kemudian Rasulullah setelah itu melanjutkan sabdanya, istadda ghadabullah, sangat keras murka Allah ala qaumin, atas suatu kaum, ittakhadhu yang menjadikan kubur anbiyaihim, kubur-kubur nabi-nabi mereka, masajid, sebagai masjid. Mereka berdoa mendatangi makam-makam nabi, tidak boleh. Allah murka, ya kan? Istadda ghadabullah, sangat keras murka Allah atas suatu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Makam nabi saja tidak boleh, nah, apalagi makam yang lain. Nah, yang ini banyak di Indonesia, kayak di Jawa dikenal dengan Wali Songo, itu makamnya setiap hari ramai, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu semakin ramai. Mereka ke sana biasanya tadi bertawasul, berdoa melalui makam yang dianggap wali itu. Ini sama sekali tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Sama para sahabat juga demikian, tidak ada. Para tabiin kalau mau berdoa mendatangi kuburnya sahabat, mereka bertawasul, tidak ada contoh sama sekali. Bahkan makam Nabi dijaga. Kalau ada tanda-tanda orang berdoa, bertawasul di situ, oleh tentara pasti diusir. Kalau nekat dipukul betul. Di makam Nabi, di lingkungan Masjid Nabawi kan, makam Nabi karena tidak boleh dipindah, karena perluasan masjid. Nah, yang akhirnya makam Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi, tetapi dipagar, itu kan. Hanya ada celah kecil yang bisa, kalau hanya melihat bisa, tapi kalau kita lama di situ tidak boleh. Di situ hanya lewat saja, hanya lewat. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh, mungkin sudah pernah. Maka Ibnu Umar itu tidak pernah duduk-duduk di depan makam Nabi. Kan di situ akhirnya ada 3 makam, makam Rasulullah, di samping kanannya makam Abu Bakar, sebelah kirinya makam Umar. Tapi selain itu sahabat semuanya dimakamkannya dibagi. Hanya 2 sahabat yang diizinkan oleh Aisyah yang makamnya boleh di samping Rasulullah, karena waktu itu makam Rasulullah kan ada di dalam kamar Rasulullah, yang mana Aisyah tinggal di situ. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang berani masuk ke rumah, karena di situ ada Aisyah. Kalau masuk menjadi fitnah, dilarang sama sekali masuk ke makam Rasulullah waktu itu, ketika Aisyah masih ada di situ. Tetapi akhirnya Aisyah pindah di zamannya sahabat Utsman, kalau tidak Ali. Aisyah itu akhirnya pindah ke Mekah, karena waktu itu Mekah gubernurnya adalah saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, ketika Abdurrahman dikasih tugas untuk menjadi gubernur di Mekah, nah maka Aisyah mengikuti gitu ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, sahabat Ibnu Umar, nah mereka Ibnu Umar itu ketika melewati makam hanya lewat saja, tidak pernah sampai duduk apalagi berdoa. Maka ucapan Ibnu Umar yang akhirnya diabadikan, yang diikuti oleh kaum muslimin berikutnya. Ibnu Umar ketika melewati makam itu mengucapkan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abi. Salam terhadapmu wahai Rasulullah, salam kepadamu wahai Abu Bakar, salam kepadamu wahai bapakku Umar. Nah, kalau kita langsung menyebut Umar, assalamualaikum ya Umar. Kalau kita, kalau Ibnu Umar Abi, karena memang bapaknya Ibnu Umar, bapaknya Abdullah bin Umar tadi. Nah, itu hanya begitu saja, hanya lewat saja, tidak sampai duduk berdoa. Nah, tidak boleh. Ya, karena itu memang kekhawatiran Rasulullah. Rasulullah awal-awalnya akan melarang ziarah kubur, karena memang dikhawatirkan kalau orang niyahah kemudian menjadikan kubur menjadi tempat ibadah.
ibadah berdoa itu di masjid, bukan di makam. Kalau di makam berdoanya adalah kepada ahli kubur, mendoakan kepada ahli kubur, bukan berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau berdoa untuk diri kita sendiri ya di masjid atau di rumah, bukan di makam. Ini yang kadang salah kaprah, ke makam malah minta untuk dirinya sendiri. Kalau ziarah kubur itu mendoakan yang ada di kubur, bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Itu yang mau rata-rata begitu. Apalagi kalau sudah ziarah ke makam Wali Songo. Kalau di mana Banjarmasin ada guru abah itu tidak usah saya sebutkan, tidak bagus. Saya sering mendengar begitu, yang kalau di Banjarmasin atau Banjar Baru itu Pak, Martapuranya. Ya itu saudara kita keyakinannya seperti itu. Kita tidak boleh, tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak pernah menyuruh kalau kamu berdoa datanglah ke makamnya Hamzah, yang Hamzah terbunuh lebih dulu kan dalam perang Uhud. Tidak ada sama sekali berdoalah ke makamnya Hamzah. Kalau mendoakan iya, tapi kalau minta doa, berdoa dengan perantaraan sahabat yang gugur, sama sekali tidak ada. Sama sekali Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Kalau ziarah kuburnya iya, tetapi kalau berdoa, berwasilah, bertawasul kepada yang ada di kubur, sama sekali Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Nah begitu. Tapi itu kadang memang salah dalam menafsirkannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Nah diantaranya ini dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nah di sini carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah pada jalan Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah wasilah di sini di ayat yang lain masih ada, dalam ini tadi surat Al-Maidah, surat Al-Isra juga ada untuk mencari wasilah. Nah kemudian sebagian kita berwasilah kepada para ulama yang dianggap wali yang sudah wafat terlebih dahulu. Padahal kalau kita melihat tafsirnya para ulama-ulama terdahulu, tidak ada mereka yang menafsirkan itu untuk mendatangi makamnya para wali tadi. Nah Ibnu Katsir ketika menafsirkan hal ini adalah di sini, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mentaati Allah, bitta'ah. Ibnu Katsir menafsirkan wasilah tadi apa wasilah itu, yaitu dengan taat kepada Allah. Di ketaatan kepada Allah itulah untuk wasilah, dan beramal dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wal amalu bima yardihi, beramal dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Itulah wasilah. Tafsir Jalalain pun begitu, ketika menafsirkan wasilah itu adalah dengan taat. Ini mufasir terdahulu, padahal ini juga dipelajari di kitab-kitab mereka. Tapi mereka kok tidak mengikuti tafsir-tafsir dari ulama-ulama terdahulu, malah menafsirkan sendiri dengan mendatangi makamnya para wali. Nah, nggak tahu dasarnya apa. Tafsir Aisyarut Tafasir, kalau ini sudah ulama modern. Taqarrabu ilahi bifi'li mahabbahu. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi wasilah itu adalah dengan mengamalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, bukan dengan mendatangi makamnya para wali tadi dan menjauhkan dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Begitu. Ini tafsir, tafsir para ulama terdahulu. Nah, kemudian ayat yang juga sering difahami di dalam surat, waduh ayatnya kok terhapus, sebentar lah carinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala taqulanna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya'u walakin la tash'urun nggih. Oh ayatnya kelewatan guys, saya tulis. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup, hanya saja kamu tidak merasa. Nah ayat ini yang sering dijadikan mereka kan hidup juga. Nah ini juga salah paham, padahal ayat itu menceritakan ceritanya ketika mereka yang dalam hadis kan diceritakan para syuhada itu kan sudah di surga, arwahnya boleh masuk surga kapanpun dia mau. Nah, suatu saat dia merasa sedih karena keluarga yang ditinggalkan, merasa sedih karena ditinggal mati. Nah, kemudian dia mengadu kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk hidup agar aku bisa memberitahu keluargaku kalau aku hidup di sini ini nikmat. Nah, aku hidup di sini dengan penuh kesenangan. Nah, tapi dijawab oleh Allah, bukan kamu yang hidup kembali, tapi aku yang memberitahu mereka bahwasanya kamu hidup di sini dalam keadaan mulia, dalam keadaan penuh nikmat. Nah, maka turunlah ayat itu tadi. Wala taqulanna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Di dalam ayat yang lain wahum yurzakun, dan mereka mendapat rezeki dari Allah. Singkat saya kemarin ayatnya ada di sini tapi kok hilang. Kemarin ini sudah saya sampaikan. Tapi kadang begitu, kadang tiba-tiba saja terhapus gitu nggih. Nah, begitu nggih. Jadi jamaah rahimakumullah, prinsipnya bertawasul itu juga dengan sesuatu yang ada dalilnya, bukan hanya prasangka-prasangka kita yang tidak ada dalil nggih. Karena ini sudah menyangkut masalah yang gaib, maka wajib ada dalilnya. Saya kira begitu. Monggo kalau ada pertanyaan besok bisa di-WA-kan karena sebentar lagi sudah adzan, sana sudah 23, kurang 3 menit lagi daripada terlambat nanti. Nanti monggo sekali lagi kalau ada pertanyaan, bisa melalui WA atau bisa melalui catatan kecil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.